Rekam ya, masih ada kan Chusin untuk lantern flare-nya juga, dan bahkan Uranus ternyata menjadi salah satu pilihan setelah tadi memang di skip oleh Aurora Gaming. Jadi mungkin untuk target utama dari Maraju sendiri sekarang adalah memainkan Baxia dengan siapapun yang bisa melakukan follow up. Tadi kalau kita pengen bilang Kimi, bukan Kimi yang keluar langsung diambil Chow dan juga Moskov. Pick off play ya berarti ya. Kalau Chow-nya memang bisa untuk ngebayang-bayangin Chusin. Dan untuk ngehantuin juga dan ditambah ini mereka akhirnya berbeda dengan game pertama ya. Kayaknya yaudah kita main biasa aja guys. Moskov untuk Toy. Ya, maksudnya main ke fokus apa yang mungkin udah mereka siapin secara matang juga kan. Yang biasa juga mereka mainkan. Ya, tapi Angela diambil nih ya. Angela. Ya, besar kemungkinan apakah Uranusnya kembali akan ditaruh sebagai jungler gitu loh. Karena ini bisa menjadi salah satu combo dan juga cukup panjang dan lama untuk menumbangkan Uranus di turtle yang lama pasti. Tapi harusnya mungkin iya ya di jungle, karena kalau bawa damage lagi untuk di jungle-nya lumayan bahaya kan ini gila. Rom kan harusnya, atau tiba-tiba di flex lagi enggak ya, jangan sampai situ ya. Sebenarnya enggak sih. Enggak. Udah terlihat jelas ya ada Chusin di situ, jadi Angela enggak. Tapi dengan bandnya Pakito, sekarang kita udah ngeliat Uranus ini yang sangat tebel. Ditambah dengan adanya Angela juga, Uranus makin tebel lagi. Jawaban apa nih? Mungkin bisa diberikan oleh Ararkyu. Ararkyu ya, mereka sebenarnya sudah punya satu jawaban Baxia. Baxia bisa motong kan untuk efek heal dari Angela juga, efek regen dari Uranus. Sebenarnya nggak terlalu masalah untuk di awal-awal, cuman ya mereka harus main kompak juga. Kalau mereka ditabrak, mereka pastinya bisa dibalikin. Jadi damage yang dipegang oleh 3 hero dari Aurora Gaming untuk di awal ini memang minimalis. Tapi kalau mereka kompak banget, akan sulit untuk bisa langsung di pick off. Dan Farsha sebagai follow up damage pick off-nya juga langsung ditutup. Plus Irritel ya, Irritel adalah salah satu god laner yang menurut aku paling cocok lah untuk combo sama Angela. Nambahin movement juga kan, itu akan membuat pasif dari Irritelnya semakin cepat bertumbuh. Karena mereka juga bisa di XP juga kan ini. Masih ada pilihan lah untuk Aurora Gaming. Dan rasa cici Angela juga tidak ingin diberikan. Bisa jadi kombonya. Enak kalau Angela punya target lebih dari satu. Tapi apakah ada kemungkinan Cloud buat mainin lane jauh, Cloud turun marahnya? Iya, buat Aurora, buat si Gibum. Secara Aurora akan mencoba untuk mengajak main front to back berarti. Belum ada akses yang bisa split push dan tinggal dari RRQ-nya. Baxia yang mau ke jungle kah? Atau EXP? Atau Chow yang EXP? Nah, masih banyak, masih bisa kebuka. Pilihan-pilihan Ararkyu ini tapi dua hero terakhir ini nih. Apakah mereka akan membuat line up mereka kuat? Berarti kurang apa nih Om? Untuk late game udah ada. Ya mungkin mid-nya kali. Burst. Iya? Itu ini lagu dulu saya ini bisa saya juga. Oh iya, ini jadi ya, untuk bisa nangkap juga dan memudahkan untuk menangkap Granger nanti di dalam ya, yang memang harus menyimpan antara Rambo atau Flicker. Oh benar ini, berarti ini adalah line up yang begitu kuat untuk Ararkyu. Iya, cukup kuat sih menurut aku. Apa winning condition dengan 5 hero ini? Pick off yang harus jalan juga, dan backline harus diacak-acak sama lap-lap. Kalau bicara level ya Yves bisa lah kalau lawannya Chusin juga ya, White Crystal, Hansel jauh. Dulu kan bisa dibilang kayak counter di lainnya. Jadi sekarang kita udah gak perlu meragukan bagaimana mereka bisa mendapatkan laning phase-nya karena dari hero yang dimiliki orang dia udah sangat kuat. Beda. Aku berpikir emang butuh EXP Dynamite sih. Pakito udah gak ada Benedetta. Iya, Benedetta diambil juga. Lumayan resiko sebenarnya, suka banget juga untuk dari Aurora sendiri nih ya. Kalau secara draftnya memang mereka cukup beresiko, tapi mereka bisa dapetin kalau memang Benedetta gak ada yang stopin. Oke, kita harus yakin kalau Ararkyu bisa membawa game ini ke game ketiga mereka bersatu. Dan sambutlah game kedua bersama Ranger Mas dan juga Lim Kojo. Yes, mari kita bersatu menjadi satu untuk seluruh sobat Mobile Legends Indonesia. Ramaikan kolom komentar, buktikan ke seluruh dunia kalau komunitas sobat Mobile Legends Indonesia family friendly. Yap, itu dia. Lagi-lagi diingatkan yang mendukung bukan berhati menghina tim lain. Jadi kalian fokus dulu aja udah, nggak usah lah pakai menghujat tim lain. Oke, ini dia penentuannya Ji. Yes, betul banget. Ararkyu akan mengejarkah dengan satu sama terlebih dahulu dan membalikkan keadaan mungkin nanti atau akan turun keluar mereka. Oke, tentu saja masih ada chance game 3 Israel tentunya masih ada kesempatan so. Tanpa lama-lama kita langsung menuju ke dalam lane of the TNC yang harus menggunakan Uranus dengan banyaknya bots.
Dan bisa dikeluarkan ultimate Rakyu dan adanya Baxia di depan mata, harusnya power dari Uranus ini tidak terlalu bisa power. Iya ya, gue suka sih untuk Baxia lawan Uranusnya ya. Dan ini dari setting dari awal sebetulnya. Tapi lagi-lagi nih untuk follow up dari ya Idok, dia butuh banget item. Dia berusaha karena mana untuk dipukul ke arah belakang. TNC sekarang mau tekan ke arah first blood. Dibalaskan dengan sebelumnya dengan first blood di tangan dari Riz. Para pasukan dari tim Aurora Gaming kali ini mereka kebingungan. Oke. Berbanyak kembali dalam game 1. Tapi ya tetap Benedetta yang kasar sekali dari Lunar. Ini cara menangkan lain tapi itu dia Baxia siapa itu ya? Ditangkap dan satu membaca kembali dengan sesuatu yang responsif yang sangat luar biasa karena pemain membuat pasukan tim Rakyu. Mereka kembali berhasil mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda di menit yang pertama. Oke, kita bahas sedikit di emblem. Sempat ada juga tadi di match pertama match up antara Moskov versus Granger. Ya pasti akan menang Moskov dari emblemnya. Ada Regen Hybrid yang memang itu bagus banget untuk sustain di laning. Tapi untuk Granger sendiri dia punya Apex 47 almost tertakedown. Dan Flicker dikeluarkan untuk defensif. Ini dia kemampuan bisa dibilang cukup kuat dengan clearing di tengah. Rotasi jadi bebas, jadi enak. Walaupun Riz memang tidak punya power mana yang cukup ya. Tapi cukup dengan adanya Idok di depan sana, mereka sudah tahu cara clear dengan lebih cepat versus Jin. Menabrak di mana kondisi dari sosok Benedetta mencoba untuk bertahan hidup dengan tidak adanya terpakau mengejar. Dia tahu Apex juga memiliki Wallbreaker. Breakfast yang sangat berani. Walaupun harus memberikan nyawanya di tengah sana, tapi dengan poin kill yang dapat pasukan dari tim Aurora Gaming, harusnya Rakyu berhasil mendapatkan tatlenya. Mereka tidak mau terlalu terburu TNC terlebih dahulu biar retributionnya free. Tidak ada kontes bahkan no power retribution. Mundur ke belakang Luna tidak memiliki artefak bom. Dia harus memastikan retribution bisa melakukan sedikit counter dan take over terhadap purple-nya. Wih, ini dapat dong purple-nya. Kok berganda tapi lihat Dairon siap untuk melakukan backup. Yes, Susujin sengaja di depan sana. Dairon gak mau nunjukin batang hidungnya. Biarkan masuk terlebih dahulu dan pasukan Rakyu. 1.700 gold deh bro. Ini dia sang raja yang kita tunggu-tunggu. 1.700 gold di menit 2 bahkan hampir menit ketiga. Keunggulan sangat terlihat nyata bahkan Lunar. Dia belum sampai level ke-4. Wah ini HP dan dia under banget sebetulnya. Bahkan tinggal 2 level tapi ya gak bakal kalah juga sih. Karena lihat dari Dairon juga yang lalu dia akan bermain agresif. Cuma aku mengkhawatirkan ke arah game Ji tetap. Enggak masalah. World Dragon enggak ada follow. Ya tapi ini permasalahannya jadi cukup harusnya kalau ngomong dari Dairon. Selama Dairon juga melakukan proses dengan cepat, karena kalau Dairon terlalu lama di lane ini juga nggak terlalu baik dengan adanya Benedetta sebagai head-headnya. Itu yang gue permasalahkannya. Apakah Dairon membuka Breakfast? Oke, tidak mau terlalu terburu-buru, tapi nampaknya pasukan dari tim Aurora Gaming mereka udah mulai sadar. Dari tim Rakyu nggak bisa ditabrak, Rosa sampai di tengah utama TNC bakal terpendam kayak Idok berhasil melakukan World Dragon. Tapi keras banget ya Susujin. Masih aman ya? Masih cuma pok damage aja. Nah ini yang gue maksud tadi nih. Kalau TNC-nya kena World Dragon pun nggak akan kembang. Dan Aurora Gaming sama sekali tidak ada tembak Purify. Ini kayaknya bisa dibilang salah satu chance dari Rakyu yang sangat besar untuk tinggal pilih cap-cip siapa yang bakal dimakan. Tapi serius saya, gue setuju tanpa Purify. Biarkan lu kena World Dragon. Ya karena itu tadi seperti di game sebelumnya. Gak ada follow, siapa yang mau tembak? Kena World Dragon dipukulin toy gitu. Mungkin kalau nanti udah jadi item ya, kalau nanti udah masuk di menit-menit 14 dengan udah pada full item ya. Tapi kalau digantikan sama Dairon di awal menurut gue gak fair. Kenapa? Karena Dairon dia akan lompat dan mencari taktiknya sendiri. Tapi Rosa di depan sana menjadi satu sosok yang sangat kuat untuk melakukan metal detector dan mencari di mana keberadaan tim Rakyu lainnya. Riz akan coba di-zoning out. Luna telah melakukan rotasi clear lane yang cepat mungkin akan mereka lakukan, tapi satu tato kembali mereka dapatkan dengan sangat baik. Menimbulkan gold yang tinggi, mungkin mereka tidak memiliki first damage, tapi dengan adanya Toy yang punya power maksimal, ini bisa mengganti untuk damage tersebut. Lumayan ya, atas juga langsung planting ya. Dan Toy ditabrak, ditutup. Enggak. Ditutup jalannya, ditutup. Oke, Full planting. dan mulai berkumpul ya di arah river terhadap targetnya. Ini bukan target yang pasti. Apalagi ada guard. Gak ada breakfast juga. Gak ada breakfast tadi di Dairon. Harusnya dia sadar kalau dia gak bisa fight lagi dengan tidak adanya breakfast. Lepaskan midnya. Kontrol bottomnya terlebih dahulu. Iya. Balik farming lagi ya. Ingat dari winning conditionnya Rakyu ini bukan pick off. Karena pick off mereka nggak berganti dengan mulus. Midnya DPS, goldnya juga DPS. Jadi gimana caranya winning conditionnya kebuka, tercipta? Ya udah menangnya lane masing-masing.
Karena tujuan dari Lins misalkan dia pakai Gift itu karena match up sama Gift. Terus kayak ada Suzun juga akhir-akhirnya. Jadi udah fokus aja untuk farming dulu, menangin gold sejauh mungkin. Nantinya gold itu bisa dijadikan item yang membuat pola damage cukup. Ya itu sudah mereka lakukan kali ini. Udah ada Sky Pistol juga dari segi Boom udah mulai harus diperhatikan. Para pasukan dari tim Maravio front to back-nya nggak boleh terlalu lebar. Tidak boleh terlalu ada pertukaran yang maksimal. Tidak boleh ada satu dua lawan tidak worth it. Well striker terus dengan luar. Kenapa pakai pasukan dari tim Maravio ini berhasil membuat sedikit cover-up. Dengan flank defensif TNC memilih muter belakang. Sword skill yang keluar tanpa flicker ini masih worth it untuk kehilangan momentum tadi. Betul-betul. Rosa bisa jadi next target ya. Mungkin di daerah Turtle nantinya atau ada event jungle lagi yang dilakukan oleh Maravio. Yang pasti gold mereka sekarang unggul dan keunggulannya naik terus. TNC bingung kali ini berbeda dengan sebelumnya. Biasanya dia bermain dengan hero yang bisa carry, bisa farming, main lane jauh. Sekarang TNC hero yang jalan kaki. Pakai Renas. Bahkan kita lihat dia nggak bisa berjalan cukup maksimal. Benar-benar damage yang nggak terasa, keras juga enggak. Tapi ya hati-hati di mid game-nya sih, mobilitasnya itu loh yang susah. Petrify yang sangat mahal dipancing Ido. Dan buat aku tadi ngeliatnya itu juga nggak mau Dragon sih. Iya, dia tahu masih ada Iron Knight. Dan Ido pun tahu Ji, ini nggak bisa ada follow up. Iya, itu dia. Kita lihat Rosa tidak ada flicker. Informasi didapatkan sekarang TNC. Ido mencoba mencari target di mana berada si Kimo. Tengah pakai pasukan dari tim Maravio Gaming. Hanya tersenyum saja. Oh, Crimson Beacon trigger. Ido again. Kembali bersama tanpa ada effort. Itu dia yang kita tunggu-tunggu. Bahkan kalau misalkan bisa ngomong, Sujin akan bilang rasakan yang tadi saya rasakan, dilompatin lapu-lapu pakai Uranus, nggak kuat, nggak nahan. Apalagi item awal Force kan. Kalau dia mungkin Dreadnought jadi anti gue masih ketahan. Merasakan kesakitanku Yang tadi. Tapi Fire Boy Situation di arah bottom lane. Dia mencoba untuk membuat sedikit kelebihan terlebih dahulu. Memang kalau ngomongin poking nggak bisa dilawan nih, ngomongin Granger sakit bro. Benar. Tapi dari setelah Granger juga punya range yang lumayan jauh. Sementara Kapubah mulai di defend lagi. Ada TNC masuk ke dalam lagi, jangan lupakan langsung ada air. Ini dia lapu. Langsung mendapatkan damage yang sangat besar. Nampaknya Gravis ke belakang adalah pilihan yang sangat baik. Dan Hansen sudah mulai masuk ke pasar dari Mauro Gaming. Mereka kembali kehilangan source of team fight mereka. Kehilangan harga untuk orang game itu penting. Makanya sekarang prediction yang sangat baik dari Sifu berhasil menghilangkan damage yang diberikan Ijo. Kali ini harus kehilangan flickernya. Finally flickernya kehilangan tanpa ada pertukaran sama sekali. Teman Flow masih ada Petrify dan satu kill, dan kalau tadi nyangkut di ujung akan bisa mendapatkan satu poin kill atau tapi ternyata enggak sampai sekali damage dari Flow. masih yang bisa ya. Sebentar Sujin. Oh, masih aman. Jangan lupa ya, ketika ada tank atau buat dengan retribution itu sakit loh. Sakit itu anggapannya kayak tambahan satu skill yang damage juga lumayan. Sementara TNZ, ya dia sama pakai blood retribution juga, cuma dia kalah level, kalah darah, jadi membuat mau dia pegangan yang jauh dulu tadi. Kalah gol juga membuatnya sulit banget untuk bisa bertahan. 6.000 gol sih. Ini perbedaan yang terasa sekali, bahkan dari itemnya Trinity Toy masuk di under menit 9. Biasanya 9.30 normal, tapi Toy dikejar. Bahkan perkembangan Luna bahkan Altevan Flow hanya di depan mata. Hanya ada bayangan saja tapi tidak ada Altevan Flow. Apex 47 udah terkena sedikit damage Ido, memberikan sedikit visual real oleh Legend juga untuk menjawab pasukan dari Mauro Game untuk sekarang lupa. TNC dengan revolutionnya pertukarannya akan ada award. Flicker ke belakang defensive well dengan point dan dapat meloncat dan cukup tidak baik dan Rusia. Itu sangat terlalu jauh. Coba menyelamatkan satu tinggal resources selamat. Jika pemain dari Mauro Gaming take down a free lock untuk memasukkan dari Mauro. Itu dia. Cara untuk follow up gimana itu? Salah satunya pilihan dari Arkio adalah perbanyak goldnya. Gimana cara mereka unggul dari itemnya, maka siap mengundi 2 Dragon bisa. Tapi kayaknya udah mulai harus diperhatikan beberapa kali. Kita lihat ada loot yang kecuri. Iya, dengan Moskov lah, dengan apalah tiba-tiba kayaknya boleh sih untuk loot
lebih disingkir lagi aja gitu ya. Lebih pasti aja dulu. Mau kata buang retrik apa kek, yang penting aman dulu lah. Karena sekarang nggak bakal cukup adil kalau misalnya retrik buat Purple atau Big Flag aja dan tato aja nggak cuy. Makanya Itu nggak bakal banget. itu kemarin kita udah lihat kejadiannya kan. Apalagi kan RRQ juga, RRQ juga. Makanya hati-hati nih, nggak boleh sembarangan untuk keluarnya. Dan kita akan lihat nih seperti apa isi lot dari RRQ. 8.000 gold lunar. Cuma tapi masih aman, masih terlalu jauh. Mereka kan fokus untuk 3 lane dulu, tapi lihat Dipotong bawahnya sama TNC mungkin akan cukup lama. Para pasukan dari tim Aurora Gaming kali ini mereka just stay by Sigibum. Gak mau tahu berburu yang dipastikan adalah defense atau top pecah. Itu tanda ketemu mereka. Walaupun lihat daerah benar-benar buat TNC kesulitan dalam lane. Memang menyumbangkan karena TNC akan sulit. Tapi lihat seberapa banyak waktu yang diberikan. Bahkan Arthur Tebut sudah sampai masuk ke 8 lane. Menandakan di fight mereka dengan Lord dan mungkin yang ada di top lane bisa maksimal. Oke, pasif dari Lestari di arah mid lane udah ke-trigger nih. Nah, tapi pasti top lane target utamanya. Kalau ke arah mid lane bahaya. Dan lihat Dairen betapa sulitnya TNC bisa pulang. Konsol game bisa sampai ke lane sana atau dua yang trigger memang masuk tapi nampaknya Aido gak terlalu maksimal bisa kita ngomongnya. Dengan performa dari tim Aurora Gaming lebih besar pasukan dari King lagi fokus ke turret. Toy dengan fokus mereka berhasil mendapatkan dan lihat apa yang dilakukan TNC. Gak ada yang bisa dilakukan. Dia cuma bermain di depan sana dan Dairen akan membayang-bayangi seakan hantu yang tidak bisa hilang. Tapi ya ini pilihan sih, jujur ini pilihan. Karena TNC ya dia bisa mundur, cuma sekarang dia masih dalam base. Oke. Dan lihat apa yang dilakukan oleh TNC. Bakal coba di-copy hilang, udah gak ada jalan untuk pulang lagi. Tapi ya, memang sih dia yang ke belakang tadi, gua rasa daripada dia ke dalam ya, dia lari ke belakang tuh punya chance selamat yang lebih tinggi. Dan chance baikan tuh yang lebih tinggi. Itulah yang gue bilang, Yunus nggak sekeras itu juga. Walaupun dijaga, dia menang level nih. Item itu bukan item core defense soalnya, dia item-item yang terbilang ada bantuan untuk damage-nya juga kayak brute force, oracle yang bantuan untuk trigger. Gak bikin dia fast reward. Oh my god, tapi nampaknya perpasukan dari tim Aurora Gaming mereka terkonyol kembali. Susuji membuka badan dan itu dia. Dengan box yang terlalu kuat mereka tidak bisa terobos di dalam. Sigibum sekalipun mau punya space gak ada gunanya karena lu mati. Iya, masih 0-0 ya. Dan ini yang kita tunggu-tunggu nih. Pressure dari sang raja 10.000 gol di menit yang ke-12. Ini membalikkan keadaan dengan sama persis dari yang sebelumnya. Sang raja ngamuk ketika game pertama mereka benar-benar diluantakan seperti satu tim yang tidak ada artinya di depan Aurora Gaming. Makanya Picurus sama dengan under pressure. Tapi ya awal muncul dari segi item udah kelihatan nih. Hampir full item dari Toy satu lagi. Udah malah fix dia. Iya pasti malah ganti. Menutup karena udah naik dan itu juga mendapat Patrick Games Saturday for Design. Dan oleh Toy bersama dengan Dairen. Kombinasi yang sangat kuat. Mencoba mendapatkan langsung dan untuk melihat Toy. Dengan dengan poin itu berhasil untuk jalan posisi dengan Sigibum. Tidak ada jalan pulang, nowhere to run. Tentu saja pop up, perpasangan dari tim RRQ. Bisa, sekarang PSK boleh mau terjadi. Mencoba melakukan tiba dan berikan secara Toy. Tidak akan melakukan tim dan RRQ. Kehilangan minionnya, mereka satu kehilangan Dairen. Apakah mereka mampu bisa bertahan dengan adanya minion udah mulai bergerak menunjukkan top lane. Fokus ke Rosa, tertik dan ini bencana untuk Aurora Gaming. RRQ, take the game to menuju